Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena kemurahannya hari ini kita boleh ada di tempat ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh rahmat dalam kehidupan kami, hari ini kami mengucap syukur untuk kemurahan yang Tuhan berikan, sehingga hari ini kami boleh memulai hidup kami untuk kami belajar akan kebenaran-Mu. Singkapkan kebenaran-Mu atas kehidupan kami melalui hamba-Mu. Pakai urapi hamba-Mu sehingga setiap kami boleh mengerti tentang hati Tuhan dan kami boleh mengalami terobosan dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama merenungkan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan pasal 3 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakan pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu,
tetapi mereka tidak merasa malu. Adapun ular ialah yang paling cerdik di antara binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang pohon yang ada di tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa ayat-ayat ini bukan ayat-ayat yang asing dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menaruh dalam kehidupan manusia itu seorang perempuan yang akan menjadi penolong atas kehidupannya. Saya mau ingatkan begini saudara, ketika manusia diciptakan, maka sebenarnya manusia diciptakan bukan untuk nganggur, manusia diciptakan bukan untuk santai-santai saja, tapi manusia ditaruh Allah di Taman Eden supaya manusia mengusahakan sesuatu dalam kehidupannya. Akan ada banyak hal yang bisa diperoleh, yang bisa diraih oleh manusia. Kalau saudara dan saya melihat sampai hari ini, maka saudara akan melihat bagaimana pencapaian dalam kehidupan manusia. Ada pesawat terbang, ada radio, ada televisi, bahkan teknologi yang begitu canggih yang bernama handphone hari ini ada di tangan kita. Karena ketika saudara dan saya memegang handphone, maka seperti orang berkata, seluruh dunia itu bisa kita pegang dalam tangan kita. Dan selalu ada ujian ketika ada janji dalam kehidupan manusia. Bagaimana manusia diberikan kuasa untuk memelihara, untuk mengusahakan segala sesuatu. Maka ujiannya adalah begini, manusia mau hidup berdasarkan kekuatannya Allah, manusia mau hidup berdasarkan janjinya Allah, atau manusia mau hidup berdasarkan kemampuan daripada manusia itu sendiri. Di Taman Eden itu ada yang namanya buah pengetahuan baik dan buruk. Buah itu memang ada di sana dengan tujuan begini, apakah manusia akan tetap menggantungkan kehidupannya berdasarkan janji firman Allah, janji firman Tuhan, atau manusia akan memilih hidup berdasarkan kemampuannya sendiri. Dan yang menarik ketika saudara dan saya membaca narasi kita, teks kita melalui perempuan. Kalau Bapak Ibu melihat di pasal 3 di ayat yang ke-6 tadi dikatakan begini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saya mau ingatkan begini Bapak Ibu, saya mau ingatkan begini. Kalau saudara melihat di pasal yang 2, pasal kedua, maka saudara menemukan di ayat 9, sebenarnya Tuhan berkata begini dalam firman Tuhan itu, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Maka saudara dan saya akan melihat bahwa sebenarnya semua pohon di situ ketika Allah menciptakan semua baik, semua sedap, semua enak untuk dimakan. Tetapi yang menarik di ayat 6 ini, maka dikatakan begini, perempuan itu melihat pohon pengetahuan baik dan buruk itu baik dan sedap untuk dimakan. Di ayat ini sebenarnya saudara akan menemukan pertama kali manusia menilai berdasarkan dirinya sendiri.
Kalau ayat-ayat sebelumnya, maka segala sesuatu Allah yang menilai. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, maka Tuhan selalu berkata, baik, baik, baik. Sampai kepada Allah menciptakan manusia, Tuhan berkata begini, sungguh sangat baik. Penilaian itu dimulai dari Allah. Tapi ketika manusia mulai mengambil nilai itu dalam kehidupannya, maka yang buruk itu, buah pengetahuan baik dan buruk itu dipandang baik oleh manusia. Dan yang menarik saudara, cerita yang kita sudah hafal sekali, tetapi ini membawa sesuatu yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Bahkan sampai hari ini ujiannya akan tetap sama. Ketika saudara dan saya menjalani kehidupan kita, ketika saudara dan saya bekerja, ketika saudara dan saya menjalani yang namanya aktivitas, selalu ujiannya begini. Engkau memilih waktunya Tuhan, engkau memilih berdasarkan rancangannya Tuhan, atau engkau memilih berdasarkan kemampuan manusia. Teks kita mengajarkan sesuatu. Manusia memilih untuk ambil buah pengetahuan baik dan buruk itu dengan mendengar apa yang dikatakan oleh iblis. Iblis berkata apa? Engkau tidak akan mati, tapi ketika engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Allah. Bukankah itu yang selalu kita inginkan? Kita berkuasa, kita punya power, kita bisa kendalikan semua kehidupan kita. Semua yang oke yang ada di tangan kita, kita mau semuanya oke. Dan mungkin memang semua kita harapkan seperti itu. Tapi yang perlu kita sadarkan dalam kehidupan kita begini, Allah tidak mau kehidupan anak-anaknya bergerak, berjalan berdasarkan kemampuan manusianya. Allah mau begini, setiap saudara dan saya bergantung kepada firman-Nya, untuk mempercayai bahwa ketika aku makan buah itu aku akan mati. Mempercayai untuk setiap kebenaran firman Tuhan adalah hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan menurut apa yang saudara dan saya renungkan, saat manusia itu memakannya, kita tahu manusia mati. Hari ini saudara, pelajaran kita yang perlu selalu kita renungkan dalam kehidupan kita. Ayo ketika kita memulai hidup kita, jangan pernah andalkan kemampuan kita, kehebatan kita, hikmat manusia kita. Saat saudara berkata aku bisa, aku mampu tanpa Tuhan, aku bisa seperti Allah, sebenarnya saudara dan saya sedang menuju kepada kejatuhan itu. Dan manusia pertama, Adam dan Hawa, gagal untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara dan saya hari ini adalah ciptaan yang baru. Yesus sudah mati di atas kayu salib sebagai Adam yang kedua. Supaya apa? Supaya kegagalan Adam yang pertama itu, melalui Yesus Kristus, maka saudara dan saya dibenarkan di dalam Dia. Saudara dan saya bisa mengambil segala hal yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Kita percaya kepada Dia, kita hidup di dalam Dia, bergerak di dalam kemampuannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Ketika hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau baik dalam kehidupan kami. Supaya setiap kami hari ini bergerak hidup berdasarkan janji Tuhan, berdasarkan kemampuan Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mau setiap kami melekat di dalam Engkau. Tidak seperti orang yang merasa mampu, orang yang sombong dengan berkata bahwa aku tidak butuh Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengajar setiap kami bahwa ketika kami melekat di dalam Engkau, maka Engkau memberikan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, memberkati sobat messenger yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.